Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai saat ini. Dan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita bisa menjalankan ibadah perintahnya, menuntut ilmu agamanya. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita semua terus bertambah sampai akhir hayat kita nanti, dan dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini ada undangan Maulid Nabi hari Minggu tanggal 24 September di Pondok Pesantren Darul Amin, Jalan HM Arsyad. Waktu pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Penceramahnya ada dua. Pertama Habib Nabil Al-Musawwa dan Habib Jamal Ba'agil. Ini undangan terbuka untuk umum, hari Minggu jam 8. Malam ini kita sudah masuk tanggal 7 Rabiul Awal. Kita sambung kajian kita di dalam kitab Munajat. Kita berada pada halaman 24. Doanya yang berbunyi, kita hafal semua ini doanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini doa terdapat di dalam surah Toha ayat 25 sampai 28. Jadi pendek-pendek aja ayatnya. Rabbi shrah li sadri itu ayat 25, wa yassir li amri 26, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu min lisani 27, yafqahu qawli 28. Jadi surah Toha ayat 25 sampai 28. Doa ini dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisahnya Nabi Musa ini bersama saudaranya, dalam riwayat itu Harun, Nabi Harun, disuruh oleh Allah untuk menghadap Fir'aun. Tapi kata Allah, perintahnya di dalam Al-Quran itu surah Toha ayat sebelumnya, faqala lahu qawlan layyinan, katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang layyinan, yaitu yang lemah lembut. Padahal Fir'aun ini raja sadis, keras, kasar, pasukannya banyak, tentaranya besar,
Bahkan tukang sihir pun berisi banyak. Walaupun keras Fir'aun, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar bertemu dengan Fir'aun itu dengan ucapan yang lemah lembut. Artinya apa? Menghadapi orang kasar sekalipun harus diawali dengan perkataan yang baik, yang lemah lembut. Jadi kasar jangan dibalas kasar. Ini pelajaran kita. Sehingga Fir'aun, Nabi Musa ini karena yang dihadapi adalah raja. Rajanya ini tidak tanggung-tanggung, kasar, sadis, maka ada sedikit takut, sehingga dia berdoa kepada Allah dengan doa ini dibaca oleh Nabi Musa. Rabbis shrah li sadri, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, jadi Nabi Musa menghadapi Fir'aun itu supaya diberikan ketenangan, tidak ada rasa takut. Makanya doanya Rabbi shrah li sadri, dadanya, hatinya minta ketenangan kepada Allah. Kemudian minta ketika berbicara nanti tidak kaku. Biasanya kalau orang takut itu kalau sudah bicara itu susah bicara, terbata-bata. Kalau orang ini sudah takut, apalagi yang dihadapi raja. Kita aja kalau dipanggil umpamanya oleh raja umpama, atau kita ini dipanggil oleh presiden, bicara di hadapan presiden mungkin rada-rada kaku. Anu Pak Inggi gitu. Nah, model kaku-kaku bepandir. Maka Nabi Musa minta kepada Allah supaya ketika bicara dengan Fir'aun, pembicaraannya, ucapannya ini lancar, tidak gemetar, tidak takut, tidak kaku. Nah, itu Nabi Musa. Dan minta dimudahkan urusannya. Akhirnya apa kata Allah? Aku bersama kalian berdua. Pokoknya maju aja, tenang. Aku bersama kamu, aku mendengar dan melihat. Ini kalau kita kayak itu disuruh oleh Allah datangi sana raja, rajanya sadis, rajanya kasar, rajanya jahat. Ujar Allah, datangi, tenang aja, aku bersama ikam. Kira-kira nih yakin kadanya, wani kadanya. Nah, ini jadi pertanyaan kita. Tapi berkat Nabi Musa membaca doa ini, akhirnya diberikan ketenangan oleh Allah hatinya, diberikan kelapangan, urusannya diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, doa ini pun bisa kita amalkan kalau kita dipanggil atau menghadap pemimpinnya ganas, pemimpinnya sadis, ngeri, atau kita mau menghadap orang yang kita takuti. Nah, doanya ini. Atau ini pun bisa diamalkan doa ini bagi para dai, para ustadz, para kiai, para mubalik ketika mau berbicara, atau para guru-guru ketika mau menyampaikan ilmu. Nah, ketika dia berbicara, mubalik, dai, guru-guru, itu perkataannya tidak kaku, ucapannya bisa diterima oleh orang yang mendengarkannya. Nah, ini bisa diamalkan. Mau pidato kah, sambutan kah, acara apa,
khususnya para dai nih, para ustadz. Makanya ulun kada pernah tertinggal membaca doa ini ketika membuka satu ceramah, satu pengajian. Selalu membaca doa ini. Supaya apa? Hati dilapangkan, tenang ketika pengajian. Urusan dimudahkan, ucapan dilancarkan, dan yang mendengar pun bisa menerima ucapan kita. Bahkan kata guru kita yang pengarang kitab ini, kitab Munajat, bagi orang tua yang memiliki anak, anaknya ini susah dibilangi, ngalih dipadahi, kita nasihati kada masuk, kita nasihati kada nerima, bahkan cenderung melawan, membentak kita sebagai orang tuanya. Kan ada tuh beberapa anak itu dinasehati oleh orang tuanya melawan, tidak masuk nasihat orang tuanya. Maka hendaknya orang tuanya itu melazimkan mengamalkan doa ini, supaya ucapan orang tuanya, nasihatnya bisa didengar anaknya. Ini kata guru kita, nah, bisa diamalkan. Pina ngalih anak tuh baca, rajin-rajin orang tuanya membaca doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini nyaman benar, pasti hafal yakin. Mulai dulu sudah kita terbiasa doa ini. Nah, dan kita baru tahu, oh ini bisa, fungsinya bisa untuk anak yang tadinya susah mendengar. Atau seorang guru menasehati murid-muridnya, sama bisa. Seorang kiai menasehati santri-santrinya, bisa juga. Berkat doa ini Allah memudahkan kita berbicara, bicaranya yang baik. Dan berkat doa ini orang yang mendengarkan pun mudah menerimanya, senang mendengarkan. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian doa berikutnya, Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Ini doa terdapat di dalam surah Toha ayat 45. Masih doanya Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa apa di dalam doa ini? Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa Ia segera menyiksa kami. Takutan tadi itu. Takutan. Atau akan bertambah melampaui batas. Nabi takutan lawan Fir'aun tuh, memiliki rasa takut. Kenapa? Manusia juga Nabi, apalagi kita. Maka ketika kita menghadapi orang yang kita takuti, baca doa ini, Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Bahkan di dalam syarah kitab Munajat ini, itu kalau kita dipanggil oleh atasan, ini kalau setaranya dengan pegawai ini dipanggil oleh atasan, entah apakah Pak dipanggil nih karena apa kita kada tahu lagi. Baca dulu doa ini, Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Nah, supaya kalau dihendak disareki kada jadi disareki. Kalau hendak dimarahi kada jadi dimarahi. Berkat doa ini siapa tahu gitu. Yang penting yakin aja. Atau menghadapi pemeriksa misalnya, diperiksa orang, diinterogasi orang, nah, baca dulu doa ini. Nah, mudah-mudahan pemeriksanya kada ganas. Awalnya hendak ganas, kada jadi, berkat membaca doa ini. Tapi ujar pengarang kitab ini, ujar guru Kiai Syarif Rahmat, tidak diperkenankan doa ini dibaca untuk orang yang ingin naik jabatannya. Berarti bisa berfungsi sebenarnya, tapi tidak diperkenankan kalau naik jabatannya itu membahayakan.
atau tidak diperkenankan bagi seorang siswa, mahasiswa, santri membaca doa ini ketika menghadapi gurunya minta dinaikkan nilainya. Kan kada bagus tuh. Tidak diperkenankan, tapi berarti bisa berfungsi. Gitu nah. Cuman tidak diperkenankan. Kenapa? Karena salah fungsinya. Kada kalau dipakai di situ, bukan tempatnya. Nah, hebat nih ilmunya nih, doanya. Kemudian berikutnya doanya, lanjut aja kita. Rabbi zidni ilma. Nah ini hafal juga kita semua. Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Doa ini terdapat di dalam surah Toha ayat 114. Mohon kada salah ayat 114. Doa ini diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dibimbing dengan doa ini. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril, itu cenderung tergesa-gesa mengikuti. Ujar Jibril membacakan, Nabi itu cenderung ya tergesa-gesa, itu cenderung lakas gitu. Ujar Allah, santai aja, jangan tergesa-gesa. Baca doa ini, ujar Allah, yaitu doanya Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah membaca doa ini supaya bertambah ilmunya. Lewat perantara siapa? Perantara malaikat Jibril. Jadi supaya bertambah ilmu Nabi Muhammad, baca doa ini. Kita pun sama, supaya bertambah ilmu kita, baca doa ini. Makanya dianjurkan ketika mau mulai pengajian, masing-masing dia dalam hati, Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan padaku. Dengarkan pengajian setelah itu. Supaya apa? Supaya pengajian yang disampaikan, ilmu yang disampaikan berikit, jaga bahasa kita, nempel dengan kita berkat doa ini. Terutama para pelajar, para siswa, mahasiswa, penuntut ilmu, para santri rajin-rajin membaca doa ini, Rabbi zidni ilma. Apalagi kita yang rajin duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu, rajin-rajin baca doa ini supaya apa? Berikit ilmu nih. Mungkin selama ini kada tapi berikit ilmu waktu majelis ta'lim, mungkin kurang niat, kurang keras doanya. Nah, maka mulai malam ini baca doa ini. Ketika mau mulai pengajian, dalam hati ya, atau pelan-pelan cukup mendengar sendiri, Rabbi zidni ilma, atau hendak tolak mulai rumah tuh, Rabbi zidni ilma. Karena kita ini tujuannya mau menuntut ilmu. Nah, jadi supaya ilmunya bertambah terus dan ilmunya diberkahi oleh Allah. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, ada kekurangan. InsyaAllah bertemu lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah, keistiqomahan beribadah, keistiqomahan menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Lan akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.